Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I'll present my talks for literacy digital subject in Semarang State University or UNES with the title Dampak Positif dan Manfaat dari Literasi Digital. So, welcome in my YouTube channel. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu terdapat bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Menurut Paul Devore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan juga kebudayaannya. Memasuki abad ke-21, kita mulai memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Revolusi industri 4.0 berawal dari sebuah konsep industri di Jerman yang didasarkan pada 6 pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Bisa dikatakan bahwa industri 4.0 adalah era digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang telah kita rasakan saat ini, di mana internet, smartphone, dan koneksi data telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia dan juga kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan masyarakat 5.0 merupakan sebuah konsep yang dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat pada industri, konsep 5.0 lebih berpusat pada orang-orang atau dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi penggerakan untuk menciptakan masyarakat yang super pintar. Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robotik merupakan 4 teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk mensukseskan masyarakat 5.0 ini. Dunia virtual pada akhirnya telah mengubah kultur dan tatanan pada berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Perubahan jelas terasa bagi lembaga penyelenggara pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Bukan saja karena teknologi digital itu berkembang tak henti-hentinya, sehingga menuntut adanya penyesuaian pada sisi pendidikan, cara kerja, proses belajar, dan strategi yang baru. Tapi juga karena faktor generasi pembelajar yang mayoritas sudah mengenal digital dan media, sehingga menuntut semua institusi untuk ikut memanfaatkan teknologi yang ada. Mengenai melek digital atau melek teknologi, erat kaitannya dengan sebuah kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi, apapun itu, selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif dari kompetensi literasi digital, yaitu yang pertama adalah kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan juga hiburan. Yang kedua yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah data. Lalu yang ketiga merupakan kemampuan untuk mengkomposisikan pesan dan praktik yang kreatif. Yang keempat adalah kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir yaitu berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Geiser dalam jurnal literasi digital remaja di kota Surabaya, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan informasi dari berbagai format. Namun bukan hanya kemampuan untuk membaca saja, melainkan dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang kita dapatkan dari literasi digital, salah satunya adalah dapat menghemat waktu. Seperti contohnya jika seorang mahasiswa mendapatkan tugas dari dosennya, dengan cepat dapat mengetahui sumber-sumber informasi yang terpercaya dan dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga dalam usaha pencarian dan menemukan informasi menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, literasi digital juga dapat menghemat pengeluaran kita. Jika dahulu kita harus membeli buku, koran, atau literasi cetak lainnya, otomatis kita perlu mengeluarkan uang.
Namun saat ini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi gratis yang berisi buku-buku ataupun berita-berita gratis yang dapat dinikmati semuanya. Kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai media manapun membuat siapapun tidak akan lagi ketinggalan zaman dan akan menjadi lebih up to date. Selain itu, literasi digital juga membantu individu agar dapat membuat keputusan secara lebih baik dari biasanya. Karena ia memungkinkan untuk mencari berbagai sumber informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Jika individu mampu membuat keputusan hingga ia bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Dan informasi itu sekarang dapat dengan mudah ditemukan di media digital dibandingkan media offline. Literasi digital media mempermudah semua orang dalam melakukan pekerjaan ataupun tugas. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan adanya literasi digital, maka ini akan membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, seperti Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah lainnya. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok yang robotik belaka, melainkan jauh lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan antara literasi dan juga digital. Jika informasi digital adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir kritis. Dengan demikian, kemajuan teknologi canggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk dunia digital untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you very much for watching my video and see you.